lagi di program yang akan membawakan informasi yang tentunya menarik banget, apalagi kalau bukan items Informasi ke teman-teman milenial. Tentunya bersama aku Ayunda Taya dan juga Dan aku Ayu Rahmawati. pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Biasanya nih ya, kita tuh kalau di items tuh bahas sesuatu yang besar-besar, luas-luas, tinggi-tinggi, sesuatu Iya. yang kayak ekstra banget. Nah, sekarang kita juga bahas sesuatu yang ekstra, tapi ekstra minimalis. Iya. Kecil-kecil Hari nih, ini kita Tay. bahas yang kecil-kecil ya. Ya kecil-kecil cabai rawit yang sampai mecahin rekor juga loh ternyata loh. Betul banget. Dimulai dari buku-buku mungil yang ada di dunia. Aduh, nih kalau misalkan orang-orang minus kayak aku dan Tay, Iya. agak sulit bacanya kali ya. Baca buku gede aja pakai kacamata, gimana buku-buku yang nantinya akan kita sebutkan dan Benar. kebayang itu ngerawatnya kayak apa coba Iya ya, untuk ngerapihin debu-debunya, ngebersihinnya itu pakai cotton bud gitu loh taruhnya ya. di mana? Rentan banget hilang ya nggak Iya, sih? betul banget. Nah, teman milenial tahu nggak sih salah satu buku yang paling kecil itu adalah Chekhov's Chameleon. Dan ini itu ketebalannya itu benar-benar minimalis, cuma 0,9 mm kali 0,9 mm aja. Bahkan nggak sampai 1 mm, nggak sampai 1 mm. Meski mempunyai 30 halaman dengan ada 3 buah gambar ilustrasi di dalamnya, buku yang terbit pada tahun 1996 ini hanya dicetak terbatas, yakni cuma ada 100 kopi aja. Masing-masing cuma ada yang dicetak ini sebanyak 100 kopi. Dan masing-masing ini ada sebanyak 50 kopi. Jadi ada kayak 2 edisi gitu, Tay. Dan memang ini pembuatnya adalah Anatoly Ivanovich Koneko, seorang seniman pembuat buku-buku terkecil. Jadi bukan cuma buku yang ini aja yang dia bikin kecil, tapi ada buku-buku lainnya yang emang diproduksi Emang dengan keahliannya ya, Bang, iya, ya? size-nya mini-mini gitu. Namanya bahkan masuk ke dalam Guinness World Record dalam kategori Creating the World's Smallest Book. Jadi emang spesialisasinya bikin buku kecil gitu. Dan gak kebayang ilustrasinya. Mungkin Sekecil kalau apa? tulisan masih bisa lah ya, tapi kalau misalnya ngasih ilustrasi detail Detail banget. apa. Betul. Dan aku tuh penasaran deh, buku-buku kayak gini tuh dibaca nggak ya? Saking kecilnya tuh kebaca nggak ya? pasti dibaca pertama kali, terus dipajang, yang nggak tahu nih kalau misalnya hilang udah Allahualam kan, Allahualam, susah ya. banget. Ketiup angin juga terbang nggak sih Iya, itu jadi buku-buku emang itu? harus hati-hati banget dan Yes. mungkin harus ada bingkai khusus ya atau tempat khusus buat Ya, taruh si ruangan bukunya khusus ini. gitu ya. Iya. Kayaknya nggak ruangan juga ya, kan dia kecil Kalau banget banyak, ya. kalau Oh banyak iya, kan bisa bisa jadi kali ya. koleksi ya. Selanjutnya juga nggak kalah kecil, yaitu ada Tiny Ted from Turnip Town. Jadi pada suatu hari ada 2 orang laki-laki asal Kanada memutuskan, kayak keren kali ya kalau kita buat buku yang kecil banget sampai kalau baca aja harus pakai mikroskop elektron. Wow, itu tuh kayak definisi kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang gitu ya. Betul banget, karena siapa coba yang punya mikroskop elektron kan? Jadi kalau teman-teman belum tahu, mikroskop elektron ini mikroskop yang kemampuannya itu untuk memperbesar gambar itu hingga 2 juta kali. Wow. Jadi emang sedetail itu. Mikroskop jenis ini menggunakan elektrostatik dan juga elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan juga tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek dan juga resolusi gambar yang jauh lebih baik. Wow. Jadi kebayang untuk bisa baca buku ini harus menggunakan mikroskop dengan kualitas secanggih itu. extra effort ya, Extra jujur. effort, iya, harus ke laboratorium karena nggak mungkin kita randomly punya di rumah Ya, ya. kecuali emang dia peneliti atau Iya. mungkin kerja di bidang itu kali ya. Jadi sasarannya udah jelas bukan kita. Iya, bukan kita. Dan balik lagi ke bukunya, jadi buku ini merupakan salah satu buku terkecil di dunia yang hanya memiliki 30 halaman saja. Kemudian ketebalan dari halamannya hanya setebal rambut manusia. Wah, Kebayang kita rambut Kebayang. rusak aja kadang susah kita ambil ya, kita cabut. Ini ganti halamannya gimana? pakai kayak pinset gitu nggak sih, Iya. pelan-pelan Kalau pakai diambil tangan ntar satu-satu. bukunya ketutup udah bukan. Makanya itu dia. Ganti halamannya, jadi emang susah banget. Dan ukuran buku ini adalah 0,07 mm dan 0,1 mm.
Buku ini dicetak dengan silikon kristal murni dengan biaya $15.000 Amerika Serikat atau setara dengan 200 juta rupiah. Jadi Wow. juga nggak murah ya Wow. buatnya. Dan buku ini ditulis oleh Malcolm Douglas Chaplin dan diterbitkan oleh saudaranya yang bernama Robert. Tepatnya di Universitas Simon Fraser, British Columbia, Kanada. Kemudian setelah buku kecil ini masuk ke dalam Guinness Book of Records, akhirnya Robert yang bekerja membuat buku terkecil itu kemudian mengumpulkan cukup uang supaya bukunya ini bisa diterbitkan dengan skala besar, supaya orang-orang kayak kita yang punya mikroskop elektron juga bisa baca isi bukunya. Tapi aku tuh penasaran deh, buku-buku sekecil ini tuh cuma kayak gimmick-gimmick biar seru aja atau isinya tuh beneran seru ya? Kayaknya yang ini beneran seru karena penulis dan pencetaknya beda, Kak. I see. Cuman agak effort ya buat bacanya. Biasanya tuh kalau kita Google tuh ada tuh ya, isinya tuh kurang lebihnya sinopsisnya kayak apa. Abis ini kayak aku mau Google deh, penasaran Iya, banget sama. soalnya. Atau mungkin kita bisa nonton episode ini ulang ya. Wah, Karena bisa, pasti ada bisa. ilustrasinya nih. Bisa dong. Nah, teman-teman, selain itu juga ada buku yang namanya adalah Shiki no Kusabana. Aduh, Jepang banget nih ya namanya ya. Jadi ini adalah sebuah buku seukuran lubang jarum. Wah, kebayang nggak tuh lubang jarum setipis apa? Iya. Dan itulah dicetak dan diterbitkan di Jepang di tahun 2013, teman milenial. Buku mikro itu terdiri dari 22 halaman aja nih ya, agak lebih sedikit daripada yang sebelum-sebelumnya. Setiap halamannya itu bergambar bunga yang hanya bisa dilihat kalau kalian pakai mikroskop. Jadi kalau pakai mata telanjang itu nggak bisa kita ngeliat bunga-bunga di dalam buku tersebut di teman milenial. Setiap halaman buku itu ukurannya itu cuma 0,75 mm aja. Dan buku itu diberi judul Shiki no Kusabana atau bunga-bunga musim karena tadi ya banyak bunga-bunga di setiap halamannya. Di dalamnya itu juga terdapat nama-nama dan ilustrasi monokrom bunga-bunga Jepang seperti cherry dan juga plum. Topan Printing yang membuat buku kecil ini sejak tahun 1964 dengan ukuran huruf 0,01 mm. Itu dicetak dengan teknologi yang sama seperti mesin pencetak uang. Buku ini juga dipajang di Museum Topan Printing di Tokyo dan dijual bersama dengan kaca pembesar serta salinan yang lebih besar. Jadi kalau ada yang lebih besar apa? Ngerti gak sih kayak ada Agak yang bingung ya. Iya kayak ya udah baca yang besar aja nggak sih? Tapi Iya, mungkin kayak buat koleksi. bonus gantungan kunci Iya, jatuhnya ya. Ini buat koleksi kali ya orang-orang mungkin ada yang suka. Menurut aku emang ada sih, dan Jepang itu banyak banget seni-seni kecil-kecilnya gitu Kak, miniatur. Aku sering juga nonton mereka tuh buat kayak ruang tamu Iya, atau iya, kamar tapi miniatur. Jadi mungkin buku ini salah satu kesukaan mereka-mereka yang suka buat miniatur juga. Karena Iya menarik, sih. harus ngedesain dalamnya juga kan. Iya, mungkin juga lebih menghargai effort dari yang bikin kali ya. Ini kan bikinnya detail banget, susah banget. Sampai ada bunga-bunganya juga. Setuju. Nah, kalau tadi kita udah bahas buku-buku, kali ini kita akan membahas kitab suci yaitu Al-Quran. Kayak kalau kita bahas soal Al-Quran udah mainstream ya kalau yang gede-gede, karena Yes. banyak banget di seluruh dunia Al-Quran dengan ukuran yang besar. Di Jakarta juga ada. Di Indonesia sendiri juga ada, dan kali ini di ukuran yang kecil dan juga itu di Indonesia. Oke, di mana tuh, Tay? Nah, tepatnya ini ada di Masjid Jami Darussalam, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya Bogor. dekat nih dari kita. Gak terlalu jauh ya kalau kita mau Setuju lihat ya. banget. Dan bagi kalian yang memang suka banget wisata religius, menurut aku ini tepat banget karena dia juga menyimpan cerita sejarahnya sendiri. Jadi ada informasi juga yang bisa kita pelajari. Jadi Al-Quran ini sudah berusia ratusan tahun. Saking amazing nih sampai gagap nih Agak ngomongnya. keserimpet ya, saking kecilnya tuh Al-Quran Dan ya. walaupun dia ratusan tahun masih bisa dibaca jelas Kak pakai kaca pembesar. Wih, hebat. Untungnya yang ini nggak pakai mikroskop, pakai kaca pembesar juga bisa kebaca. Effortnya nggak sebesar itu ya untuk baca Al-Quran ini. Karena kan susah juga ya, kasihan apalagi yang minus dan sebagainya. Kemudian Al-Quran ini berukuran 10 x 10 mm dan merupakan milik Haji Tubagus Muhammad Tamyiz yang merupakan pemilik pesantren Al-Mizan. Oke. Tapi sebenarnya balik di masa lalu, Al-Quran ini merupakan sebuah peninggalan sejarah dari Pangeran Wijaya Kusuma yang merupakan
pahlawan sekaligus anak dari salah satu wali Songo yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu, yaitu Sunan Gunung Jati. Oke. Dan untuk perawatannya sendiri pasti ini yang paling bikin penasaran ya, kira-kira Al-Quran sekecil itu gimana sih ngerawatnya? Taunya simpel banget Kak. Gimana tuh? Cara merawatnya ala Haji Tubagus Muhammad Hamis ini itu nggak ada hal-hal khusus, melainkan hanya membungkus Al-Qurannya dengan kain kafan dan menyimpannya di dalam tas kecil. Gak susah tapi kok agak serem ya. Iya. Nggak sih? Karena kan kayak kalau kain kafan tuh di agama Islam identik dengan untuk membungkus jenazah gitu kan. Tapi Mungkin melambangkan yang suci kali ya Kak. bisa jadi. Nah itu dia teman-teman milenial. Taya tertarik beli buku-buku berukuran mini? Takut sih karena aku orangnya ceroboh, itu udah pasti hilang di aku. Setuju. Nah kalau aku juga agak enggak karena pertama harganya tadi mahal, kedua ceroboh, ketiga nggak bisa bacanya. Iya kan? Udah Ketiga lengkap. kemampuan matanya itu udah minus. Bener, kan? sama Gak banget. punya mikroskop juga. Sama banget masalah aku sama Taya tuh. Nah itu dia teman milenial, tadi kita udah baca buku-buku terkecil di episode kali ini. Di segmen selanjutnya kita masih akan bahas yang kecil-kecil. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana, pastiin sama kita terus di Items Informasi ke teman-teman milenial. Halo teman-teman milenial, masih bersama kita membahas hal-hal kecil tentunya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Kalau tadi kita bahas hal-hal kecil yang saking kecilnya kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Kali ini hal-hal kecilnya malah bisa dikunjungi. Wah ini seru banget Tay. Jadi sedikit cerita ya, kemarin aku ke salah satu pulau di Indonesia yang dia itu menurut aku lumayan kecil, jadi cuma 7 kilo aja. Dan aku tuh lari ngelilingin pulau dengan kayak oh oke lah ini nggak gede-gede banget gitu. Masih oke lah gitu. Meremehkan ya? Apa? Meremehkan ya? Tapi emang sebenarnya kan 7 kilo tuh nggak segede itu kebanding sama Jakarta Iya, yang bandingnya gede sama banget. Jakarta. Nah itu dia, atau mungkin bandinginnya sama Pulau Jawa itu kan gede banget ya. Ternyata ini di dunia banyak banget negara-negara kecil yang mungkin kita tuh nggak tahu kalau negara itu sekecil itu gitu Bahkan loh. mungkin beberapa dari teman-teman nggak tahu itu negara. Nah atau mungkin nyangkanya oh kota doang, ternyata negara. Iya, Ya taunya kan? tempat-tempat berikutnya yang akan kita sebutkan ini adalah negara-negara. Mungkin bagi yang penasaran bisa langsung aku sebutkan yang pertama. Bisa ya banget. kan? Apa tuh Tay yang pertama? Negara yang pertama adalah negara yang pasti kalian semua udah dengar karena Yes. sering banget dijadiin tempat lokasi syuting, yaitu Vatikan. Udah pasti familiar banget dan Pasti. mungkin beberapa dari kalian malah pernah mengunjungi nih teman-teman yang banyak duitnya kayaknya. Indah banget sih Emang Vatikan cantik tuh. banget. Jadi negara Vatikan ini adalah negara bangsa terkecil di dunia. Negara ini memiliki keunikan karena terletak di tengah kota, yaitu kota Roma, Italia. Negara Vatikan sebenarnya menempati sekitar kurang dari 1 mil persegi atau hanya 0,44 km persegi. Dan negara ini memiliki populasi antara sekitar 1.000 orang saja. Cuma 1.000 orang ya, kebanding sama Jakarta aja tuh kayak lebih banyak orang di Iya. Jakarta sih. Kayak minimal followers Instagram orang-orang di sana 1.000 ya. 1.000 aja udah Pasti satu negara. kenal satu sama lain kan. Deket banget dan pasti juga ini ya sanak saudara juga yang ada di sana. Iya, tapi kalau kayak gitu tuh aku kepo deh. Kira-kira sepadat apa ya rumah-rumah yang ada di sana? Kayaknya sih enggak, mungkin padat karena turisnya. Karena Vatikan emang cantik banget. Iya ya. sih mungkin ya. Soalnya kan dia negaranya kecil, tapi penduduknya juga dikit. Harusnya kayak nggak sedempet-dempetan itu ya. Mungkin bisa jadi salah satu lokasi yang bikin kalian penasaran. Jadi kalau ke Italia jangan ke tempat-tempat yang mainstream aja, mungkin bisa mengunjungi Vatikan Bisa juga. banget. Selanjutnya ada apa lagi nih Tay? Selanjutnya ada negara yang gak kalah terkenalnya dan Yes. menjadi langganan tempat wisata orang-orang kaya. Apalagi kalau bukan negara Monaco. Oke. Negara kerajaan berdaulat ini terletak di sepanjang laut Mediterania di Riviera Prancis, Riviera. di mana Prancis ini mengelilingi Monaco melalui darat dan Mediterania berada di pantai timurnya.
dikenal sebagai surga pajak bagi orang yang sangat kaya. Oke. Dan Monaco ini juga tergolong salah satu negara terkecil secara geografis, sehingga negara ini cuma memiliki luas hampir 2 km persegi. Ya ampun, 2 kilo tuh kayak aku sekali lari aja tuh 5 kilo. Ini kayak bolak-balik Makanya ya. bolak-balik satu negara berarti ya. Dan eksklusif banget ya Iya, berarti iya, kalau iya. mau liburan di sini. Dan populasinya juga pasti dikit sih, karena kan cuma 2 kilo. 2 kilo tuh sangat-sangat minimalis sih sebenarnya. Dan pendek kalau banget liburan ke sana berasa satu negara milik jaraknya. sendiri. Iya, kayak Udah bukan pulau, negara milik sendiri. iya, tapi kayak sehari kayak cukup ya, jangan lama-lama. Iya. Karena habis yang dieksplor nggak ada Atau lagi. bisa jadi stres banget pengen di villanya aja atau di Bisa. rumahnya aja juga bisa. Bisa. Selanjutnya nih ya, ini negara yang aku juga jarang dengar sih. Tai sebenarnya. Nauru pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nah, ini negara yang juga terbentuk dari pulau karang, terangkat di barat daya, tepatnya ada di Samudra Pasifik, teman milenial. Luas wilayahnya itu cuma sekitar 21 km persegi aja dan memiliki populasi sekitar 13.000 orang. Ini agak lebih besar daripada yang sebelumnya ya, cuma 2 Dan kilo. lebih padat juga ya. Lebih padat, betul. Selanjutnya ini juga agak jarang kedengeran, namanya yaitu Tuvalu. Mungkin aku doang yang nggak pernah dengar Aku kali ya. juga belum Kamu pernah juga belum dengar. pernah ya. Nah, ini jadi Tuvalu itu adalah negara yang cuma memiliki ketinggian 5 meter di atas permukaan laut ini. Agak takut ya. Iya, jadi kayak kalau kena ombak kayak rawan banjir. rawan banget. Itu kalau amit-amit jangan sampai Iya, kalau langsung tsunami gitu ya, serem banget gitu sih. Karena cuma 5 meter aja. Dan dia ini juga termasuk ke dalam kepulauan Polinesia dan berada di Samudra Pasifik atau di antara Hawaii dan juga Australia, teman milenial. Terdiri dari kepulauan kecil, pulau karang di barat tengah Samudra Pasifik. Ini luasnya mencakup sekitar 25 km persegi. Gitu. Wah, menarik banget kalau kalian benar-benar pengen menjauh dari keramaian. Bisa. Dan pengen menikmati negara sendiri, balik lagi ya kayak Monaco tadi. Private country gitu ya. Dan Keren mungkin banget di sih. sana juga ombaknya nggak kejam gitu Kak. Jadi makanya aman-aman aja sejauh ini. Semoga aman terus ya guys ya, karena biar 5 kita bisa meter. berkunjung kalau Iya, COVID udah berakhir. Amin. Dan tentunya kalau udah punya uang juga. Selanjutnya ini kita akan jalan-jalan kemana lagi nih, tanya kecil-kecil nih. Boleh banget, aku bakal ngajak kalian jauh ke San Marino. Oke. San Marino ini terletak sebagai republik yang terkurung di daratan di tengah lagi-lagi Italia. Tadi udah ada Vatikan, sekarang ada juga San Marino. Di mana San Marino ini merupakan rumah bagi sekitar 33.000 orang Samarinis. Oke. Dan luas negara ini hanya sekitar 61 km persegi. Oh, aku sebenarnya taunya selama ini cuma Italia doang sih ya, tapi ternyata ada San Marino ini ya. Dan aku jadi penasaran sejarahnya gimana, kenapa ada negara di tengah negara gitu. Iya, itu pasti kayak ada nilai-nilai historikal yang tingginya, entah perang, entah apa gitu. Iya, betul Cocok loginya sih banget. gitu ya biasanya Iya. ya. Jadi kalau kita ke sana kita juga bisa sambil belajar sejarah Italia, ekstra. Jadi nggak cuma refreshing aja, Iya. tapi tambah pinter juga. Kira-kira masih banyak pizza nggak ya di situ ya? Mungkin sambil makanannya makan. beda lagi. Iya, bisa jadi. Atau flavornya juga beda lagi Bisa pizzanya. jadi. Nah mungkin bisa masuk bucket list kita berdua nih Kak. Yes. Doakan ya kita punya banyak duit. Amin. Selanjutnya juga nggak kalah menarik, yaitu ada Kepulauan Marshall. Jadi Kepulauan Marshall adalah suatu negara yang ada di Oseania. Dengan luas hanya 181 km persegi, wilayah ini terdiri dari 1000 pulau, maka namanya juga Kepulauan Marshall, dan merupakan rumah bagi sekitar 58.000 orang. Oke, ini lumayan sih ya, 181 km persegi itu kalau pakai kaki gempor juga ya. Jadi Iya. pasti pakai kendaraan nih yang ini. Dan selanjutnya teman milenial, ini kita akan bahas salah satu pulau yang menurut aku romantis banget dan bagus banget, yaitu Maladewa atau Maldives. Ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling indah di dunia.
dunia dengan pantai yang aduh kayak surga banget deh Tay. Dan lanskap perkotaan, resort, snorkeling dan juga lainnya itu juga mendukung banget kalau kalian mau jalan-jalan ke sini. Negara ini tuh letaknya di Samudra Hindia antara Indonesia dan juga Afrika. Luasnya itu 297 km persegi dan lebih dari 500.000 orang tinggal di negara ini. Dulu aku pernah ditanyain sih sama teman aku kayak yang, "Yul kalau misalkan mau jalan-jalan di Asia gitu lo bakal kemana?" Jawaban aku tuh Maldives. Iya, aku mau ke Maladewa. Karena aku anak pantai dan aku kayak suka banget sama ke pulau-pulau gitu. Bangun-bangun tuh lihat laut kayak Karena kan biasanya ada orang yang aduh gak suka yang tipikal, pengen cari yang beda gitu. Aku seru sih, aku pengen tipikal. Oke, mungkin aku sebutin yang terakhir apa tuh? dan juga gak kalah uniknya, yaitu Malta. Malta ini merupakan negara pulau yang telah diperintah oleh berbagai bangsa dari mulai bangsa Romawi, Yunani, kemudian Inggris, Prancis, Arab, Sisilia, dan masih banyak lagi. Banyak ya. Jadi menurut aku pasti akulturasi budayanya juga beragam ya Kak. Setuju. Kemudian Malta ini akhirnya diakui ke Uni Eropa pada tahun 2004 dan sekarang Malta memiliki salah satu kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Namun negara ini hanya memiliki luas sekitar 316 km persegi. Wah, itu dia tuh teman milenial, beberapa negara paling kecil yang udah kita bisa rangkum buat kalian semua. Kira-kira ada nggak nih bucket list tujuan kalian nanti kalau mau liburan ya? Yang mana? Yuk share Pasti sama kita. Maladewa nih ya, Iya paling sih, banyak. mainstream ya jawaban Iya, coba aku cari ya. yang baru lah teman-teman. Nah, ayo yuk kalau misalkan punya rekomendasi lain boleh juga sharing sama kita di komen di bawah ini. Tapi sekarang aku sama Tayang mau break dulu karena kita mau lihat-lihat lagi ya negara-negara cantik lainnya yang kecil-kecil seperti apa. Tapi nanti kita bakal balik lagi teman milenial, jangan sedih. Makanya tetap sama kita terus, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, masih bersama aku Ayu dan juga Taya. Kita masih ngebahas tentang apa aja sih yang kecil-kecil cabai rawit di dunia. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Next kita bakal bahas apa lagi nih Tay? Hewan-hewan sih Kak. Hewan-hewan kecil ya. Karena kan kita pernah membahas hewan-hewan yang besar ya. Nah kali ini hewan-hewan yang aku takutin justru hewan-hewan kecil yang nggak kadang kelihatan. kita luput dari pandangan gitu. Jadi takut kira-kira mereka kemana ya gitu. Iya, tiba-tiba nanti kayak udah ada di nempel di badan kita, tapi kita nggak agak serem sih ya kalau misalnya kayak gitu. Nah tapi teman milenial nih mungkin aku akan nge-spill aja salah satunya hewan-hewan kecil di dunia, yaitu pygmy marmoset. Ayo, ada yang udah pernah dengar belum pygmy marmoset? Pasti udah pernah lihat juga sih Kak, banyak banget di TV-TV atau di YouTube biasanya ada video-videonya. Iya, tapi kalau misalkan belum pernah lihat nanti kita tayangin ya gambar-gambarnya nih ya buat kalian. Jadi hewan pygmy marmoset atau marmoset kerdil ini adalah salah satu primata teman milenial yang memiliki ukuran tubuh terkecil di dunia. Bahkan ukuran tubuhnya itu juga cuma sebesar ibu jari kita doang. Jadi cuma segini hewannya ya Allah, gemes banget. Iya takut nggak sengaja kenapa-napa Iya, takut tiba-tiba keinjek gitu kan. Dan makanan hewan ini adalah getah pohon. Hewan ini juga dapat memakan serangga serta buah-buahan juga bisa nih kalau misalkan jadi makanan dia. Pygmy marmoset ini juga memiliki cakar yang tajam untuk membantunya mencengkram kulit-kulit pohon. Meski hewan ini memiliki tubuh yang bisa dibilang kecil ya teman milenial, tapi dia ini bisa lompat tinggi banget sampai 5 meter, Tay. Wow. Lebih dari tinggi badan kita Karena bahkan. badannya ringan juga, jadi gampang lompatnya Kak. Powernya oke banget sih, Iya, tapi powernya ya. oke banget. Iya, dan habitat aslinya dia ini ada di hutan Amazon, teman milenial. Tapi saat ini pygmy marmoset ini dirawat di kebun binatang Kota Wina, tepatnya dia nih ada di Australia. Jadi nggak terlalu jauh kalau kita mau lihat ya. Tapi kalau dipikir kalau segini tuh kayak hamster yang baru kecil gitu. Iya. nggak sih? Hamster bantah. Ada hamster juga yang emang gedenya segini Iya, sih iya, Kak. iya, Cuman iya. dia kecil banget untuk ukuran
primata ya tadi. Buat ukuran primata. Dan betul. kalau denger dan ngeliat fotonya kayak gemes banget, pengen pelihara, cuma kayaknya kasih makannya susah ya. Iya. Buah-buahannya belum tentu sesuai selera dia Iya, soalnya. dan tiba-tiba bisa loncat jauh banget gitu itu ya dia, pas itu diajak dia. main, agak takut tuh. Belum kalau ada tamu kan dia Nah. loncat. Aduh, jadi Chaos, memang chaos, hewan-hewan chaos. kayak gini untuk dilihat aja di kebun Yes, binatang. setuju. Selanjutnya juga nggak kalah lucu karena mungil ya bentuknya, yaitu ada bumblebee bat. Bumblebee bat atau kelelawar bumblebee memiliki panjang dari kepala sampai kakinya itu sekitar 3,3 cm aja. Wow, 3 cm 3,3 tuh segimana ya? Segini kali ya mungkin. Kecil kurang banget lebih. kayak serangga ya jatuhnya. Iya bener kayak serangga. Ya memang kecil banget dan kelelawar ini memiliki hidung seperti babi karena lubang hidungnya besar dengan septum yang lebar juga. Jadi makin lucu gitu ya perawakannya, cuman agak susah buat difoto karena kecil. Bumblebee bat ini biasanya tinggal di gua-gua batu kapur yang ada di hutan Thailand dan juga Myanmar. Yes. Sedihnya nggak ada di Indonesia ya, karena aku kira aku bisa nyari mungkin di kebun binatang deket-deket ya. Masih taunya agak enggak. dekat lah ya, tapi Myanmar ya Iya, nggak sih. mungkin bisa sekalian kalau lagi berkunjung ke Myanmar atau Thailand. Kemudian bagi teman-teman yang penasaran, kira-kira makannya apa ya kalau sekecil itu? Apa tuh? Nah, kelelawar ini makannya serangga karena nggak mungkin yang gede-gede juga Iya, ya. Nggak iya, kuat iya. mulutnya pasti. Dan mereka biasanya mencari makan dengan berkunjung ke kanopi hutan bambu di sekitar gua tempat mereka tinggal. Pasti serangga-serangganya kayak semut gitu kali ya, Iya. kayak rayap. Mereka pokoknya juga cuma kecil. 3,3 cm. Iya, atau anak-anak semutnya kali Iya, ya. mungkin. Nggak tahu karena emang kecil banget. Jadi kalau misalkan dia terbang mungkin aku juga nggak bakal notice kali ya kayak ngeng gitu Mungkin aja. dikira serangga kan. Iya serangga. Dan applause banget bagi fotografer hewan yang bisa nge-capture mereka secara jelas sih. Kameranya juga Iya. sih pasti itu lensanya Dan yang kita jadi bener-bener tahu ukurannya jadi zoom. amazed gitu. Kebayang mereka tuh di hutan berapa lama coba buat foto Iya, kelawar-kelawar buat tersebut. nyarinya juga ya. Nah, itu dia. Selanjutnya nih ya teman milenial, ada yang namanya Madame Bertie's Mouse Lemur. Nah ini adalah binatang yang memiliki nama Latin Microcebus bertei dan merupakan primata yang hidup di Madagaskar. Nah, lemur ini itu memiliki panjang tubuh sekitar 11 cm aja. Madame Bertie's mouse lemur ini sekarang juga hidup di Taman Nasional Hutan Kirindi yang adanya itu di sebelah barat di Pulau Madagaskar. Lemur ini biasanya tinggal di hutan yang cukup kering dengan durasi kemarau selama 7 bulan, teman milenial. Lemur ini juga termasuk hewan omnivora, jadi dia bisa makan apa aja ya, memakan segalanya. Mereka tuh mulai dari buah, serangga, hewan vertebrata seperti bunglon, terus tokek yang ukurannya kecil juga bisa dimakan. Tapi aku yakin bunglonnya yang nggak segede badan ini. Iya, juga nggak cuman sih? serem ya buat makan kadal gitu-gitu juga. Iya. Aku pikir kayak yang kayak buah-buahan, kayak gitu-gitu ya. Dan Tapi yang kan seperti enggak. kita tahu Madagaskar kan luas banget. Dan hutannya juga banyak, jadi kebayang susahnya juga nyarinya. Iya sih. Dan dia bener kecil sih. banget, dan biasanya kan Madagaskar identik dengan hewan-hewan yang gede. Dari Buas. mulai gajahnya, Singa gitu ya. Tiba-tiba ada satu hewan yang mungil banget gitu, yang belum tentu kita notice kalau kita berkunjung ke sana. Tapi pemakan segalanya. Iya, tapi Bahkan makan kadal segalanya. bisa dimakan sama dia. Justru itu karena dia kecil memudahkan dia. Kalau misalnya dia makannya picky eater, susah dia berkembang biak kan, Kak. Makan aja deh semuanya deh yang bisa dimakan gitu Betul ya. banget. Dan tadi kan salah satu yang dia makan itu reptil ya. Betul, reptil. Nah, pas banget bahasan selanjutnya, hewan kecil selanjutnya ini ada Brookesia micra. Kalau dengar dari namanya pasti nggak ada yang kebayang bentukannya kayak gimana. Iya Bahkan sih. bisa jadi kayak nama teman kita gitu, Brookesia micra. Iya. Kira-kira hewannya apa sih? Tapi mungkin dari nama mikranya udah bisa kebayang sih. Kalau Kecil mikro gitu kecil ya. gitu. Cuman nggak kebayang hewan apa. Jadi Brookesia micra ini merupakan bunglon yang memiliki ukuran terkecil di dunia. Oke, bunglon jadinya Ah, ini ya. cantik banget ya namanya. Dan bunglon ini memiliki tubuh yang hanya berukuran 2-3 cm saja
dan saat mencapai usia dewasa. Jadi ketika dia dewasa tuh maksimal 3 cm. Kecilnya berarti bisa 1 cm doang. Iya, bayinya segimana? Ya ampun, itu kayak telur apa gitu ya. Makanya gak kebayang, mungkin serangga. seukuran semut-semut yang itu yang gede itu loh Kak. Iya, mungkin segituan kali, kecil banget sih. Aku juga amazed nih pas bacanya. Dan Brookesia micra ini merupakan spesies yang ditemukan pada tahun 2012 oleh ilmuwan Jerman bernama Frank Blau dan juga John Kohler serta ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Ted Townsend. Aduh, Sampai dibilang penemuan kan berarti emang gak gampang ya nyarinya. harusnya sih gitu ya, karena mungkin buat identifikasinya susah kali ya. Soalnya kecil banget, yang baru lahir mungkin cuma kayak 1 cm, mungkin kurang dari itu ya nggak Dan sih? seperti yang kita tahu juga bunglon itu bukan hewan yang berkumpul kan. Jadi Iya. untuk nyari teman-temannya pasti juga gak gampang. Dan dia kan bisa manipulasi tempat gitu ya. oh itu Iya dia kan? ya. yang Jadi kayak makin tiba-tiba susah jadi lagi. batu, tiba-tiba jadi daun dan lain sebagainya. Nah, Mungkin itu kalau orang udah super power banget sih kayak itu. iya sih. Udahlah kecil Iya, bisa iya. mengikuti sekitarnya, wah keren banget. Nah, keren juga nih buat para penemunya ya. Nah, yang terakhir teman milenial, ada yang tahu kira-kira kita akan bahas hewan kecil lain apa? Nah, sekarang nih ya, kita akan bahas hiu. Oh dari tadi kita di darat Di soalnya. darat, bosen kita coba ke laut yuk, kita ke pantai, ke daerah-daerah pesisir gitu ya. Di sana itu ada yang namanya liu lentera kerdil. Dan hiu lentera kerdil atau biasa disebut sebagai Edmopetrus perry. Ini tulisannya ada di bawah ini ya. Kalau misalkan aku salah ngomong, mohon maaf. Biar bantu punten. search masing-masing. Iya. Ini adalah hiu yang berukuran sangat kecil yang bisa dijumpai di perairan Amerika Serikat, lebih tepatnya di Laut Karibia. Hiu lentera kerdil memiliki ukuran maksimal sebesar 20 cm aja, dan hiu ini tinggal di lautan dengan kedalaman 283 sampai 439 meter yang cenderung memiliki cahaya yang minim banget teman milenial. Oleh karena itu para peneliti menjadi kesulitan untuk meneliti hewan ini secara pasti. Udah kecil, gelap, jauh di Kedalaman bawah. kan. Iya, biasanya kalau yang dalam-dalam kan gede-gede. Ini kecil Tapi taunya tiba-tiba. ada juga yang kecil ya Kak. Iya, Makin susah lagi diteliti. makin susah lagi ditelitinya, udah nyarinya susah, dia bisa ngumpet di terumbu karang mana aja, gelap pula, tekanan dari airnya itu tinggi. Wah, keren Iya. sih buat para peneliti dan ilmuwannya. Dan kebayang kan banyak orang yang bilang kalau hewan laut tuh belum semua kita temukan yes. Dan jangan-jangan banyak hewan-hewan kecil lainnya yang emang tinggalnya juga di kedalaman Iya, segitu. banyak banget emang misteri-misteri laut ya. Tapi teman milenial, misteri tentang hal-hal yang kecil ini udah kita ungkapkan semua, at least yang kita bisa dan yang menarik-narik menurut kita untuk kalian pastinya teman milenial. Sekarang waktunya aku, Ayu Rahmawati, dan juga partner aku, Ayunda Taya. kita pamit undur diri dulu ya. Pastiin kalian tetap menyaksikan kita berdua di episode selanjutnya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye.